were silent, I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kehidupan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima hal tersebut adalah Pancasila. Lambang dan ideologi negara kita, yaitu Indonesia, Garuda Perkasa, yang setiap anggota tubuhnya memiliki arti yang sangat bermakna, yaitu 17 Agustus 1945. Di lehernya terkalung perisai yang memiliki 5 simbol yang berbeda dan memiliki maknanya tersendiri. Sesuai dengan namanya, Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti dasar, semuanya berisi norma yang menjadi paduan hidup untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga mengatur seluruh hukum yang ada di Indonesia. Namun yang tak kalah penting adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, memberikan arah dan tujuan hingga dibawa ke maha bangsa Indonesia yang akan bertindak, mewujudkan kehidupan masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Tetapi kita semua seharusnya sudah mengetahui semua hal tentang itu, bukan? Ingatkah kalian tentang 3 tokoh yang merumuskan ide pokok pada kala itu? Dan apakah persamaan dan perbedaan yang mereka miliki? Bagaimanakah hasil perumusan tersebut? Dan mengapa Pancasila disebut ideologi yang terbuka? Semua itu akan kami bahas pada video kali ini. Baik, saya Muhammad Nabil Alvarez. Saya, Endriasan Abinaya. Dan saya, Garda Adiat. Dan kami akan membahas Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Terdapat 3 tokoh pendiri negara yang memberikan ide pokok mengenai dasar negara Indonesia. Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Pelopor Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu Muhammad Yamin. Dan Menteri Kehakiman pertama Indonesia, yaitu Mr. Supomo. Masing-masing memberikan idenya sendiri-sendiri. Pertama, oleh Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, beliau mengusulkan 1. Peri kesejahteraan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Yang kedua ada Mr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, beliau mengusulkan persatuan, kebangsaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan juga keadilan sosial. Dan yang terakhir dari Insinyur Soekarno sendiri. Pada tanggal 1 Juli 1945, beliau mengusulkan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Sekilas, dari rumusan yang disampaikan oleh 3 tokoh tersebut, dapat diperhatikan persamaan dan perbedaannya.
Mari kita perhatikan kembali. Ketiganya memiliki persamaan dalam isi materi, yaitu berkaitan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan juga keadilan. Jumlah ide pokok yang mereka sampaikan tidak lebih dan tidak kurang dari 5 butir. Serta setiap usulan memiliki semangat juang yang sama. Untuk perbedaannya terletak pada urutan sila yang mereka ajukan. Meskipun isinya sama, tetapi tidak dengan rumusan yang mereka sampaikan. Hal itu berlaku juga pada diksi yang mereka gunakan. Selain itu, pandangan dari ketiga tokoh tersebut pun juga berbeda. Soekarno misalnya, beliau beranggapan jika dasar negara harus dapat mencakupi seluruh jiwa rakyatnya. Lalu Muhammad Yamin, sementara beliau beranggapan jika Pancasila adalah 5 panduan dasar atas perilaku manusia. Dan yang terakhir adalah Mr. Supomo. Sementara beliau beranggapan jika Pancasila harus dapat menyatukan seluruh golongan beserta bahagia. Meskipun ada perbedaan di antara 3 usulan tersebut, namun dasar negara Indonesia tetap dibuat, bukan dalam Pancasila, melainkan dalam bentuk Piagam Jakarta. Dan apakah ada perbedaan di antara Piagam Jakarta dan Pancasila? Tentunya. Bahkan di satu sila Piagam Jakarta harus ada yang diubah karena ada desakan dari suatu kelompok. Sila pertama Piagam Jakarta, yaitu yang berbunyi ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, lalu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa demikian? Karena yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak hanya masyarakat Islam saja, tetapi umat beragama lain juga ikut mengorbankan diri untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, tidak rasanya bukan jika hanya agama Islam saja yang diakui oleh negara. Yang tentunya berkebalikan dengan salah satu ide pokok dari dasar negara Indonesia, yaitu keadilan. Sehingga sila pertama dari Piagam Jakarta perlu diganti untuk menjaga rasa semangat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman agama. Dan pada akhirnya Piagam Jakarta pun diubah namanya menjadi Pancasila. Kalian pasti pernah mendengar bahwa Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, bukan? Tapi apa sih maksud dari itu? Apa maksudnya? Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna mengizinkan sila-sila yang terkandung di dalamnya untuk berkembang sesuai dinamika bangsa Indonesia. Hal ini demikian karena dalam ruang lingkup yang terbuka, Pancasila dapat mengakomodasi perkembangan dan perubahan sosial, budaya, serta politik. Sehingga nilai-nilai luhur bangsa dapat terus berkembang dan tetap menjadi pedoman bagi warga negara Indonesia. Seperti halnya manusia, suatu negara pasti memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan. Dan Pancasila merupakan alat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Diciptakannya Pancasila bukan tanpa suatu alasan. Kelima sila dalam perisai tidak hanya digunakan untuk pajangan saja, tetapi mereka diciptakan agar masyarakat Indonesia hidup dalam kedamaian dan juga kemakmuran. Sebagai warga negara Indonesia, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa demikian? Karena Pancasila merupakan bentuk kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh negara Indonesia. Tetapi masih tak sedikit warga negara Indonesia yang melalaikan atau bahkan menganggap remeh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Jika hal ini masih terus berlanjut, mungkin cita-cita Indonesia akan menjadi angan-angan di kepala kita saja.
Siapa tahu, karena kita yang menentukan. Kenapa demikian? Karena semua ini berada di tangan kita. Apa yang kita perbuat demi bangsa itulah yang akan menentukan masa depan dari bangsa Indonesia. Mungkin sampai di sini dulu bahasan dari kamu. Semoga apa yang kita bahas dalam video kali ini akan bermanfaat bagi kita semua. Atau mungkin ini ilmu yang baru bagi kalian, atau pengingat dari materi-materi yang lalu. Terima kasih. Sampai kita bertemu lagi di waktu-waktu yang akan. Don't worry, ukir prestasi dia ganti.